kalau kita berkaca kepada PSBB yang dilakukan pada waktu akhir Maret lalu atau ketika kampanye physical distancing dan seterusnya yang dilanjutkan dengan PSBB dan kemudian akhirnya ada larangan mudik dan sebagainya, kita sama-sama masih ingat itu berefek kepada seluruh industri angkutan ini. Itu omsetnya menurun 90-100%. Itu bukan omong kosong, itu sesuatu yang memang terjadi di waktu lalu. Nah, kalaupun toh sekarang ini DKI menyatakan dan kemudian akan diikuti oleh daerah sekitar yang konon pandangan di sana sini mengatakan bahwa kalau DKI melakukan, maka semestinya di sekitaran ini daerah penyangga mau Bodetabek itu harus melakukan juga agar efeknya langsung positif. Nah, itu kan itu yang selalu diingat. Nah, kalau itu dilakukan, tentunya mungkin daerah lain juga akan melakukan. Sebagai contoh yang kemarin kami dapat di media, salah satu adalah untuk masyarakat yang akan datang ke Jogja, pemerintah daerah Jogja sudah mengatakan mereka harus punya surat bebas corona. Nah, surat bebas corona ini kalau itu dilakukan mungkin hanya dengan rapid test, mungkin kita bisa tahu 150. Tapi kalau itu harus dilakukan dengan swab dan sebagainya, biaya itu akan jadi sangat tinggi. Nah, ketika itu yang akan terjadi dan mungkin daerah lain juga akan melakukan hal yang sama, yang akan terjadi adalah kemudian akan terjadi memang pergerakan menjadi hilang dan tidak ada. Ini satu hal yang kita bayangkan. Karena kita membayangkan bahwa satu, transportasi itu adalah derived demand. Jadi ketika demand di sisi lain itu tidak ada, maka transportasi juga tidak akan melayani. Jadi saya setuju sekali dengan pernyataan dari para pengemudi tadi yang ditayangkan di reportase sebelumnya. Itu luar biasa. Mereka pun paham bahwa memang ketika pergerakan itu tidak ada, maka mereka akan terancam pada posisi yang tidak berpenghasilan. Itu poinnya. Oke, Pak Teng. Kemudian kalau misal tadi disebutkan bahwa berkaca dari PSBB total yang pertama ini tergerus begitu penghasilannya 90 hingga 100%. Nah, kemudian dengan adanya masa 100%. transisi saat ini PSBB transisi, seperti apa? Apakah memang sebetulnya sudah terasa nih adanya perbaikan meskipun sedikit begitu sehingga akhirnya ini juga terasa semakin berat dengan adanya sudah ada perbaikan namun tiba-tiba akhirnya ada lagi PSBB total. Seperti apa saat ini kondisinya? Kemudian ketika kita melihat periodisasi yang lalu, ketika akhirnya ada seruan adaptasi kebiasaan baru, maka pergerakan ini menjadi lebih luas. Artinya pergerakan antar daerah atau pergerakan di daerah Jakarta dan sekitarnya pun terjadi. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah meskipun peningkatan okupansi dari angkutan itu tidak drastis, khususnya angkutan umum resmi ya, katakan tidak drastis. Jadi paling dari yang tadi tinggal sisa 10 atau 15% itu kemudian bergerak menjadi 40%-an rata-rata akan bergerak di sana okupansinya. Nah, ini udah lumayan, sudah memberikan harapan bagi semua teman-teman yang ada di Organda ini untuk tetap komit di dalam memberikan layanan angkutan kepada masyarakat. Itu yang ada.